Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Iklimah Yasmin Fadilah dari SIK Angkatan 2022 beserta rekan saya Najwa El Zahra dan juga Raul Akbarullah akan menjelaskan sedikit produk website kami, yaitu Oil Track Mapper. Selanjutnya ada latar belakang. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar kedua di dunia memiliki perairan yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Namun aktivitas maritim seperti lalu lintas kapal dan eksplorasi minyak seringkali mengakibatkan pencemaran, termasuk tumpahan minyak yang berdampak negatif pada ekosistem laut dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya tersebut. Tumpahan minyak dapat merusak habitat penting seperti terumbu karang, padang lamun, dan mangrove, serta mengancam keanekaragaman hayati dan kualitas air. Untuk menangani masalah ini, diperlukan sistem pemantauan yang efektif untuk mengidentifikasi lokasi tumpahan minyak secara cepat dan akurat. Oleh karena itu, Oil Track Mapper dirancang sebagai platform berbasis WebGIS yang memanfaatkan teknologi penginderaan jauh dan kecerdasan buatan. Dengan fitur peta interaktif dan chatbot, aplikasi ini bertujuan untuk memberikan informasi real-time mengenai tumpahan minyak kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Tujuan dari dibentuknya website ini sendiri adalah yang pertama menganalisis dampak tumpahan minyak terhadap keberlangsungan geografi laut, khususnya pada ekosistem dan keanekaragaman hayati. Yang kedua, merancang dan mengembangkan sistem WebGIS yang efektif untuk mengidentifikasikan serta memetakan lokasi tumpahan minyak di perairan. Baik, selanjutnya adalah penjelasan mengenai tahapan pelaksanaan yang akan dijelaskan oleh Raul Akbarullah. Oke. Saya akan menjelaskan tahap pelaksanaan dari penulisan perancangan website kami. Jadi perancangan pengembangan website yang kami lakukan itu mengikuti langkah dari SDLC, yaitu System Development Cycle, yang terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama itu planning, kemudian analisis, design, implementation, testing, deployment, dan maintenance. Pertama saya akan menjelaskan mengenai planning terlebih dahulu. Jadi pertama itu kami melakukan kajian literatur, yaitu dengan mengolah bahan bacaan untuk menentukan kebutuhan pengguna dan fitur utama seperti peta interaktif dan chatbot. Yang kedua, kami mempersiapkan alat dan bahan dalam perancangan website kami. Yang pertama itu kami menggunakan laptop, terus kami mempersiapkan softwarenya, yaitu Google Earth Engine, ArcGIS Pro, Visual Studio Code, dan juga untuk selanjutnya kami menyiapkan bahasa pemrograman seperti PHP, HTML, CSS, dan JavaScript. Kami lanjut ke tahapan kedua, yaitu melalui analisis. Di tahapan analisis ini kita menganalisis kebutuhan dilakukan untuk memastikan solusi sesuai masalah. Nah, kemudian di tahap analisis ini kami memilah data yang diambil dari satelit Sentinel-1 untuk radar dan Sentinel-2 untuk optik, lalu dianalisis untuk membuat sistem peta interaktif dan chatbot edukasi. Next, ke step ketiga, kami mendesain. Jadi kami mendesain website tersebut menggunakan software Figma, dan juga kami membuat arsitektur sistem dari website tersebut gitu, dengan fokus pada letak optimal, peta interaktif, dan chatbot untuk pengalaman pengguna yang maksimal. Selanjutnya, implementation. Jadi rancangan yang sudah kami buat di desain tadi kita implementasikan dengan coding menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, serta integrasi peta interaktif memakai Live Lab dan pengembangan chatbot yang berbasis AI. Selanjutnya ke tahapan testing. Jadi di testing itu kami melakukan pengujian, dilakukan secara fungsional dan juga non-fungsional. Yang fungsional itu kita memastikan fitur-fitur pada website tersebut bekerja, dan yang non-fungsional adalah kami mengkompatibilitas dengan berbagai perangkat. Selanjutnya ke deployment. Deployment merupakan sistem yang codingan yang tadi yang dipublikasikan ke server melalui platform seperti Vercel untuk dapat diakses oleh pengguna. Nah, untuk tahapan terakhir kami memilih maintenance, itu memastikan stabilitas sistem, mengatasi error, dan memperbaiki bug secara berkala. Mungkin untuk selanjutnya mengenai fungsionalitas website dan hasil akan dijelaskan oleh rekan saya Najwa El Zahra. Oke, baik.
Mungkin langsung kita lihat saja ya di layar sudah terlihat gambaran dari WebGIS yang sudah kita buat. Yang pertama ini adalah halaman home atau beranda. Jadi di halaman beranda ini merupakan halaman awal yang memberikan gambaran umum tentang WebGIS All Track Mapper sendiri. Dan elemen-elemen kunci yang ada di WebGIS ini ada judulnya yaitu Oil Track Mapper, terus ada deskripsi singkat mengenai WebGIS ini sendiri. Setelah itu ada menu navigasi yaitu tautan ke fitur utama seperti peta interaktif dan juga chatbotnya. Mungkin kita langsung masuk ke halaman peta tumpahan minyaknya. Kita lihat peta. Nah, di sini sudah terlihat ya titik-titik hitam itu adalah oil detector atau hasil dari deteksi tumpahan minyak yang kita olah di Google Earth Engine. Setelah itu kita integrasikan ke WebGIS kita. Namun di sini masih terdapat kekurangan dari WebGIS yang sudah kita buat karena di WebGIS Oil Track Mapper sendiri kita hanya menampilkan gambaran atau visualisasi dari oil detector di wilayah perairan Bintan saja. Mungkin untuk selanjutnya akan kita kembangkan lebih jauh lagi agar bisa memetakan hasil tumpahan minyak yang ada di Indonesia. Di halaman peta tumpahan minyak ini terdapat peta interaktif yang menunjukkan lokasi tumpahan minyak di perairan Bintan. Setelah itu ada elemen kuncinya yaitu teknologi WebGIS untuk menampilkan data tumpahan minyak secara real time. Dan ada penanda lokasi di mana setiap penanda dapat diklik untuk menampilkan informasi lebih lanjut tentang insiden tumpahan minyak sendiri. Dan juga ada fungsi zoom dan panning yang memudahkan pengguna untuk menjelajahi area yang berbeda. Selanjutnya ada fitur chatbot, mungkin boleh dibuka fitur chatbotnya sendiri. Baik, setelah itu ada fitur chatbot sendiri, di mana di fitur chatbot ini kita menyediakan akses untuk pengguna agar bisa mengajukan pertanyaan terkait insiden atau kasus-kasus tumpahan minyak yang terjadi di Indonesia. Contohnya seperti bagaimana cara mitigasinya, apa yang harus dilakukan ketika ada tumpahan minyak yang terjadi di perairan, dan juga pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin berkesinambungan dengan tumpahan minyak itu sendiri. Namun di sini masih terdapat kekurangan juga di mana pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan masih terbatas gitu. Mungkin selanjutnya akan kita tingkatkan lebih lanjut lagi, lebih kita kembangkan lagi agar untuk pertanyaannya itu bisa lebih general. Selanjutnya masuk ke halaman berita. Boleh dibuka, Raul? Oke, baik, sudah terlihat halaman beritanya sendiri. Jadi di sini terdapat informasi-informasi terkini dan juga edukatif mengenai tumpahan minyak dan juga dampaknya. Di halaman ini kita tampilkan data historis tentang kejadian tumpahan minyak yang pernah terjadi di Indonesia. Bisa dilihat contohnya ada di Laut Jawa, di pesisir Sumatera, di Bali, Papua, dan sebagainya. Mungkin halaman dari berita sendiri juga masih belum kita kembangkan lebih jauh agar nantinya bisa diakses lebih jauh lagi dengan pengguna. Mungkin kita akan menampilkan fitur di mana halaman berita ini memuat link-link berita atau kasus yang memang terjadi gitu dari berita-berita yang sudah dipublikasikan dengan website orang-orang seperti itu. Mungkin cukup fitur-fitur yang ada di WebGIS All Track Mapper sendiri. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Yasin. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang website kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.